29. Oke, kakak mau absen dulu dari kelompok 1. Itu anggotanya sudah masuk semua atau belum? Nabela, Anissa, anggota kelompoknya sudah masuk belum? Semua. Sudah, Kak. Sudah. Kelompok 2, anggotanya sudah masuk semua belum? Anjeli, Ika, Ada yang belum, Kak. apa? Faik sama Kiki. Pak X sudah. Kiki tinggal ya. Kelompok 3, siapa anggotanya yang belum? Anggun, Tadi, Kak, ini sudah, Kak. Sudah lengkap, Kak. oke. Kelompok 4, Lengkap, Kak. lengkap. Belum, Kak. Ada yang belum join. Yang belum join siapa? Erika sama Reza kayaknya, Kak. Oh iya, Reza. Reza tadi ada izin kakak telat, si Erika. Hubungin ya anggota kelompoknya yang belum. Kalau Reza memang dia tadi izin telat ke kakak memang. Oke, dari kelas sebelah, Dip, siapa aja yang belum masuk? Kayaknya cuma Jose, Kak. Cuma Jose. Mukti juga. Iya, Kak, Jose sama Mukti. Mukti ini siapa ke dia? Oh, pakai HP mau udah. Oke lah. On cam, on cam. Video yang kakak kirim tadi sore sudah ditonton semua kan? Sudah kan? Pasti sudah lah kayaknya. Oke, sambil nunggu kawan-kawannya yang lain masuk, suara kakak terdengar jelas atau enggak? Jelas, Kak. Dengar, Kak. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada percobaan ini, percobaan keempat, PJ-nya kakak, kita praktikum penentuan kadar parasetamol dalam sampel dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau yang biasa kita sebut sama HPLC. Tunggulah. Terus lanjut. Kita langsung masuk ke prinsip kerja dari HPLC sama dan lain-lainnya. Fase normal, fase terbalik, larutan induk, larutan standar, sama degasing.
Untuk prinsip kerja sendiri itu rata-rata dari kalian itu sudah benar, kayak prinsip kerjanya tuh pemisahan komponen berdasarkan kepolarannya, yang mana campurannya itu akan keluar terus terdeteksi dengan detektor yang direkam dalam bentuk kromatogram. Terus di video tadi kakak tonton itu ada yang bilang bukan kromatogram, tapi itu grafik. Itu si Elina. Nah, jadi sebenarnya kalau HPLC itu hasilnya bukan dalam bentuk grafik, tapi namanya itu kromatogram. Terus untuk HPLC fase normal, terus HPLC fase terbalik, itu sudah benar untuk fase geraknya itu non-polar untuk yang normal nih. Terus fase diamnya itu polar, bisa disebut sama silika gel. Terus tadi ada yang sebut semipolar kan. Si semipolar itu si Manda sama Maulina. Jadi ada nggak Manda Maulina? Jadi kakak mau nanya sama Manda sama Maulina, kenapa kalian nyebut fasa normal itu di fasa normal fasa geraknya itu semipolar? Kenapa enggak pakai polar? Nah kira-kira nih, walaupun kalian pakai semipolar, itu bisa digunain atau enggak? Silakan jawab, Dek, Manda sama Maulina. Manda ada, Maulina. Maulina belum masuk ya? Kayaknya terkendala wifi-nya, Kak. Oke. Manda bisa jawab pertanyaan kakak? Manda? Apa-apa, jawab aja. Iya, Kak. Kedengeran nggak suara? Dengar, barusan dengar. Eh, kan itu di fase, sebentar, Kak. Di fase normal. Kalau seingat saya yang saya jawab ada fase yang semipolar itu yang di fase terbalik. Oh, fase terbalik ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, oke. Sorry kalau kakak salah. Ya kan, fase terbalik semipolar. Kenapa dipakai semipolar? Eh, kalau menurut saya sendiri nggak tahu ya benar apa enggaknya, Kak. Kalau dipakai semipolar itu tergantung itunya sih, Kak, tergantung sampelnya. Sebenarnya kalau pakai fase polar juga bisa. Dan hasilnya itu kayaknya lebih akurat yang polar, Kak. Mungkin kayaknya saya salah jawab di situ. Ya, nggak apa-apa. Kakak cuma nanya aja. Jadi, untuk fase diam, itu juga menyesuaikan sama si analit. Bener kok, nggak salah kalau memang mau pakai si semipolar. Tapi biasanya yang digunain itu untuk fase terbalik itu si nonpolar kayak C15, C18 kayak gitu. Oke, terima kasih Manda. Terus kakak di sini kan ada larutan induk sama larutan standar. Pasti udah belajar kan antara larutan induk sama larutan standar. Kakak mau Romi coba jelasin ke kakak apa itu larutan induk. Terus sama Teguh apa itu larutan standar? Monggo Romi dulu yang jawab, setelah itu baru Teguh.
Di video yang kakak kirim juga ada tuh, kayak mana cara buat larutan induk, kayak mana cara buat larutan standar. Mungkin Romi izin jawab Kak. Kalau menurut Romi larutan induk tuh larutan yang konsentrasinya tinggi yang sebagai bahan baku larutan standar Kak. Terima kasih Kak. Oke, makasih Romi. Lanjut Teguh, jawab larutan standar. Teguh bisa? Benar, Kak. Oke, oke. Sambil nunggu Teguh jawab, tadi di video Anggun itu ada bahas tentang degas. Coba Anggun jelasin ke kakak, degas atau degasing itu tuh fungsinya tuh untuk apa? Baiklah Kak, izin menjawab. Degassing itu proses untuk menghilangkan zat-zat pengotor, misalnya air, mineral, dan zat volatil yang masih menempel atau terperangkap pada pori atau permukaan padatan, Kak. Terima kasih. Degas. Oke, oke. Kakak simpen dulu ya jawaban dari Anggun. Makasih. Sama-sama, Teguh, Kak. jawab dulu. Iya, Kak. Larutan standar itu larutan yang mengandung konsentrasi itu, Kak. Oke, sip jawabannya. Makasih, Teguh. Oke, larutan induk sudah, larutan standar sudah, degasing. Sebelum kakak mau jawab, ada yang lain nggak? Yang maksud kakak tuh yang lain ada mau jawab nggak? Apa itu degasing dan tujuan degasing itu untuk apa? Selain dari jawaban Anggun tadi. Degasing atau degas. Izin jawab, Kak. Ya, siapa Anjali ya? Iya, Kak. Silakan. Degassing tuh kayak penghilangan gas terlarut dari suatu cairan, Kak. Dah, itu aja, Kak. Penghilangan gas. Oke. Jadi itu ya, Anggun. Jadi dia tuh kan perlu kita ketahui nih, kalau HPLC kita nggak pakai sampel padat. Jadi kita cuman pakai sampel dalam bentuk cairan atau larutan. Nah, itu di HPLC itu nggak bisa kita buat sampelnya padat. Jadi kalau sampelnya padat harus kita larutin dulu sama si fase geraknya. Jadi degassing ini tujuannya untuk menghilangkan gas-gas yang ada di dalam larutan ataupun si sampelnya. Biasanya ini sih di fase geraknya dia lebih sering di degassing supaya dia tuh nggak menimbulkan ghost peak di bagian kromatogramnya nanti. Terus ada yang tahu nggak alat untuk degassing ini namanya apa? Ada yang tahu nama alat untuk degassing? Untuk degassing. Tahu? Tahu nggak? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, biar kakak jawab.
Oke, kakak jawab. Jadi degassing ini sama aja ya ultrasonik. Itu fungsinya penghilangan gas-gas. Jadi biasa dipakai alatnya itu namanya ultrasonic bath. Itu di bagian yang kedua atau yang ketiga kalau nggak salah kakak itu ada ketika dia pembuatan larutan induk sama larutan standar itu sebelum jadi encerin dia dimasukin ke dalam alat yang kayak isinya tuh aquades. Nah itu dia proses degassing atau ultrasoniknya. Sampai situ, oke, degassing apa ya? Lagi. Degassing. Oke lah, kita lanjut. Ada bagian-bagian dari HPLC. Yang pertama, reservoir pelarut, itu fungsinya untuk wadah menyimpan si fase geraknya. Terus ada pompa untuk mendorong si fase gerak menuju si kolom. Terus ada injektor. Injektor ini dia fungsinya kan mendorong si sampel ke dalam kolom juga. Dia ada 3, ada searing injektor, lock valve, sama autosampler. Terus bagian kolom itu ada kolom konvensional dan kolom mikrobor. Dari video yang kakak tonton rata-rata itu ada yang nyebut mikrobar, bukan mikrobor. Selain kandungan fase gerak sama panjangnya si kolom, itu kalian nggak ada nemu lagi ya perbedaan antara konvensional sama mikrobornya. Tidak, Kak. Oke, kakak kirim kalau gitu. Bentar ya. Islah, padahal di kelas sebelah udah kakak kirim. Nggak ada yang mau jawab ya di kelas sebelah nih. Itu udah kakak kirim ya perbedaan jenis injektor sama perbedaan ya. Pokoknya macam-macam jenis injektor sama perbedaan kolom konvensional dan kolom mikrobor. Itu ada di grup, silakan dilihat. Searing injektor, loop valve, sama autosampler. Kemudian untuk detektor ada detektor universal dan juga detektor spesifik. Ada Risa nggak, Risa? Ada, Kak. Oke, Risa coba jelasin ke kakak sama teman-teman contoh dari detektor universal sama contoh detektor dari spesifik. Ayo, jawab aja Risa. Bisa? Contoh detektor universal sama detektor spesifik. Kalau universal kan biasanya dia menganalisis secara umum, sedangkan spesifik dia secara khas. Contohnya apa? Bisa, Risa? Kalau detektor universal itu contohnya detektor indeks bias dan detektor spektrofotometri massa. Kalau yang detektor yang spesifik itu contohnya seperti detektor UV vis, detektor fluorescence, dan detektor elektrokimia itu, Kak. Soalnya kan lebih selektif gitu. Oke, sip. Terima kasih jawabannya Risa.
Itu udah benar, contoh detektor universal sama detektor. Terus kita lanjut pengolah data. Pengolah data itu akhirnya nanti bakalan jadi kromatogram. Ingat ya, kromatogram. Bukan grafik, bukan apa lagi ya kalau data-data. Pokoknya intinya kromatogram. Kita lanjut ke kelemahan dan kelebihan dari HPLC. Kakak nggak mau nunjuk, coba siapa yang mau jawab kelemahan HPLC dan kelebihan HPLC. Kelemahan dan kelebihan dari HPLC. Ada yang mau jawab? Izin menjawab, Kak. Anissa Putri, Kak. Oh, oke, Anissa Putri. Kalau kelebihan dari alat HPLC itu, Kak, mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran dengan daya memisah yang tinggi. Nah, sedangkan kelemahannya tuh harga alat HPLC ini cukup mahal, Kak. Terima Oke, kasih, Kak. benar. Sip, sama-sama. Selain kelemahan dan kelebihan HPLC yang dipaparin sama Anissa Putri tadi, ada lagi nggak yang lain mau nambahin? Serah mau banyak-banyak, mau satu-satu, silakan. Dwi, Bella, Kak. Kak. Sri, Kak. Bella, Kak. Aduh. Siapa tuh? Oke. Siapa tadi ya? Siapa Kami duluan? kekurangan B. Dwi, kelebihan. Iya, silakan. Jadi jawabnya satu-satu ya, Kak. Kami kelebihan gitu, Kak. Iya, boleh. Oke, Kak. Ayo, Jadi langsung jawab. Ya. kelebihannya dapat dihindari terjadinya dekomposisi kerusakan bahan analisis. Kemudian dapat digunakan bermacam-macam detektor dengan kepekaan yang tinggi. Kemudian kolomnya dapat digunakan kembali. Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Sama-sama, Kak. Oke, kelemahannya siapa tadi yang mau jawab? Bella, Kak. Oke, silakan. Tadi dari yang Anis tadi kan harganya mahal. Yang kedua itu larutannya tuh harus dicari dulu fase diamnya, Kak. Terus hanya bisa digunakan untuk asam organik. Terus pada kolomnya tuh fase diam dengan ukuran 5-3 tuh sela-sela partikel tuh lebih mudah tertutup oleh kotoran. Jadi harus sering dicuci gitu, Kak. Dan kemurniannya tuh harus dijaga. Terus sering ada larutan standar yang tertinggal di injektor. Jadi tuh agak HPLC itu mungkin kalau misalnya sering kayak gitu bisa cepat rusak. Nah, terus harus mengetahui kombinasi yang optimum antara pelarut, analit, dan gradien elusinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Benar. Pokoknya seputar kelemahan dan kelebihan dari HPLC itu udah dipaparin sama teman-teman semuanya. Jadi jangan dilupain kelemahan sama kelebihan dari si HPLC. Pokoknya intinya kelemahan HPLC itu alatnya mahal, jadi jarang kita gunain. Terus kita masuk ke apa ya? Nampak nggak share screen kakak yang sekarang? Nampak, Kak. Oke. Prosedur kerja kita bahas sedikit-sedikit aja. Mulai dari pembuatan pelarut dan fasa, bukan fasa ya, seharusnya ini fase. Ada yang mau jawab? Kakak tunjuk Daniel. Oke. Apa fungsinya penyaringan membran PTFE atau membran nilon? Silakan dijawab, Daniel. Jadi gini Kak, membran PTFE itu berfungsi untuk menghalang kontaminan dari air dan menghilangkan partikel yang mencemari larutan atau reserve osmosis, ultrafiltrasi, nanofiltrasi.
semuanya menggunakan membran dalam proses penyaringan, begitu Kak. Eh, bentar, bentar. Jadi terus juga ini kan ukurannya kalau di PTFE itu kalau nggak salah 0,5 mikrometer. Jadi sangat kecil kemungkinannya kotoran itu bisa lolos dari si membran PTFE atau membran nilon. Tuh. Terus setelah kita saring dengan membran PTFE, kita saring lagi dengan selulosa nitrat. Ini bisa pakai yang kakak bilang tadi, si membran nilon juga. Terus dicampur masing-masingnya itu perbandingan metanol berbanding air itu 80-20. Kemudian pembuatan larutan induk parasetamol. Jadi parasetamol itu kita timbang 6,2 mg, terus itu kita larutin dengan sedikit pelarut. Nah, kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur 25 mili. Kalau di video yang kakak kasih itu, sebelum dihomogenkan dan ditambah sama pelarut sampai tanda batasnya, itu dia dilakuin sama degasing dulu, baru ditambahin pelarut. Kalau di sini, pembuatan larutan standarnya itu baru degasing. Itu larutan induk tadi dipipetkan 1-5 mili, kemudian dimasukin ke dalam labu ukur 10 mili. Kemudian pelarutnya itu ditambahin masing-masing 5, terus tambah lagi sampai dia larut paracetamol itu itu harus menggunakan sama aku. Tunggu bentar di sini kakak azan.
Oke, kita lanjut dari pembuatan larutan sampel paracetamol tadi. Pokoknya setelah paracetamolnya itu digerus, baru kita timbang sebanyak 27 mg. Kemudian kita pindahkan ke dalam labu ukur 25 ml, terus dilarutin, terus dihomogenkan dalam ultrasonic vibrator. Aja ultrasonic vibrator atau fungsinya gasing atau penghilangan gas-gas di dalam larutannya. Kemudian larutan tadi disaring terus ditampung di labu Erlenmeyer, kemudian dipipet 1 mili, diencerkan lagi dengan pelarut dalam labu ukur 10 mili. Kemudian disaring lagi supaya benar-benar dihilangin kotorannya, itu pakai membran PFDE, kemudian digasing pula lagi dengan filternya selama 5 menit. Kemudian sampel itu siap untuk diinjeksikan ke dalam HPLC. Sedangkan untuk itu alat dan LW-nya itu distabilin kurang lebih 30 menit. Standar paracetamol itu diinjeksiin sebanyak 2 kali pengulangan. Kemudian dihitung rata-rata area sampel dan kadar paracetamol di dalam sampelnya. Kemudian ditentuin dengan metode kurva kalibrasi. Oke, sudah dari situ kita lanjut ke pembacaan HPLC. Ini ada bentuk kromatogram paracetamol 0,2. Mau tahu kalian udah ada yang pernah cari nggak apa itu waktu retensi dalam kromatogram HPLC? Kami, Kak. Siapa? Dipa. Sebut nama. Iya, Dipa, silakan. Jadi menurut kami waktu retensi itu dinyatakan sebagai lamanya waktu analisis sampel, di mana pada fase terbalik zat yang lebih polar akan terelusi lebih dahulu dan waktu retensi yang lebih cepat dibandingkan zat non-polar. Sekian, Kak. Oke. Jadi waktu retensi itu apa? Kalau itu kan masih nyebut waktu retensi. Waktu retensinya? Rica, Kak. Coba menjawab. Oke, Rica jawab. Waktu retensi itu lamanya waktu analisis sampel, Kak. Waktu analisis. Ada bahasa yang lain nggak selain waktu analisis sampel? Waktu lamanya analisis sampel. Oke. Jadi jawaban dari Dipa sama Erica tadi itu sudah menyinggung, pokoknya sudah mulai agak bener lah di waktu retensi. Cuman kalau kita lingkupin di waktu retensi ini sebenarnya itu waktu ketika sampel itu kita mulai injeksiin ke dalam kolom sampai dia tuh keluar menjadi kromatogram. Itu yang disebut dengan waktu retensi atau RT. Jadi memang analisis sampel, tapi kita komplekskan dari sampel itu diinjeksiin, baru keluarlah kromatogramnya kayak gitu. Nah, sampai dibaca detektor, terus keluar kromatogram. Kayak gitu. Terus, apa lagi ya? Bahas tentang kromatogram, kakak mau nanya, analisis kuantitatif sama analisis kualitatif dari kromatogram HPLC ini apa perbedaannya kayak gitu. Nah, ada yang bisa jelasin enggak contoh analisis kualitatif sama contoh analisis kuantitatif? Sebut nama, siapa yang mau jelasin? Ayo, ada yang mau jawab? Analisis kualitatif sama analisis kuantitatifnya. Izin menjawab, Kak, Bella. Nah, ya siapa? Nabela. Kalau analisis kualitatif tuh, misalnya tuh kita kayak cuma nyari apa sampelnya tuh terdapat apa baik gitu. Nah,
ada gugus ininya. Sedangkan kalau kuantitatif tuh kita nyari dalam kandungan ini kan sudah diketahui tadi ada apa aja. Terus tuh nanti dicari lagi kayak berapa banyak gitu nah Kak. Jadi kayak mana ini? Oke, kalau Nabila bilang tadi apa-apa? Iya kayak gitu. Kayak Paham gitu. nggak, Kak? Heeh. Kakak paham. Oke, Nabila tadi ada yang juga tentang gugus, sedangkan di HPLC kita nggak pakai gugus loh. Enggak, misalnya tuh Kak nyari apa gitu nah. Kami cuma Bisa. perumpamaan, Bre. Kalau misalnya analisis kualitatif tuh kayak gitu nah. Kalau misalnya itu kayak cari banyaknya apa gitu nah. Ya, Kak. ya, oke. Ya, siapa tuh? Erica izin menjawab, Kak. Iya, coba tambahin dari jawaban Nabila tadi. Analisa kualitatif tuh misalnya kita saat mencari membandingkan waktu retensi senyawa dalam sampel tersebut, Kak. Terus tuh kalau analisis kuantitatif tuh dalam kromatografi tuh dilakukan dengan menghitung luas dari puncak kromatogramnya, Kak. Oke. Kakak simpen dulu jawaban dari Erica sama Nabila. Selain Erica sama Nabila, ada lagi nggak yang mau jawab? Jawab Izin aja menjawab, dulu. Kak. Coba, Kak. Oke, Jonathan. Mungkin kalau yang kualitatif itu kan mungkin kayak apa kandungan dalam sampel tadi. Di video tadi kan sampelnya bodrek, Kak. Jadi kalau di dalam sampel itu mungkin ada kandungan A, B, dan C itu gitu, Kak. Tapi kalau yang kuantitatif kayak menentukan kadar dari paracetamolnya gitu, Kak. Entah berapa persen gitu. Oke. Sudah 3 orang aja yang mau kasih jawaban ke kakak tentang metode analisis kualitatif sama kuantitatifnya? Atau ada lagi? Nanti kita rangkum jadi satu. Cukup? Nggak ada lagi? Oke ya, Kak. Kakak coba rangkum jadi satu ya. Jadi dari penjelasan Nabila, Erica, sama Jonathan tadi, itu sudah benar, maksudnya ya sudah bagus gitu. Nah, kalian tuh tahu memahaminya, cuman susah susah mau ngomongnya, mau jelasin susah. Jadi kalau bahasa kakak juga ya, itu kalau analisis kualitatif, misalnya tuh gini, kakak punya kromatogram ini nih, di waktu retensi segini. Nanti kakak bandingin sama kromatogram dari paracetamol yang memang itu sudah menjadi standar dari paracetamol. Jadi benar nggak sih kira-kira paracetamol yang kakak uji ini sesuai nggak sama standar paracetamol yang udah ada? Itu kita membandingkan sama kayak IR, kita nengok dia di gugus, itu yang dibilang sama Nabila tadi, di gugus misalnya di panjang gelombang 3000 gugus ini. Nah, nanti kita lihat di bagian standarnya. Bener nggak kalau misalkan gugus ini itu ada di panjang gelombang 3000 kayak gitu. Nah, kayak gitu juga kalau di HPLC kita membandingkan antara yang kita teliti sama standar dari paracetamolnya. Terus kalau analisis kuantitatif itu benar waktu retensi juga, terus bukan panjang sih, masih itu lebar dari puncaknya itu kan ada di sini 2,174. Berarti di menit 2,174 itu keluar si paracetamolnya. Itu kalau di kuantitatif. Ingat ya, kualitatifnya itu membandingkan, kuanti itu angka. Benar. Terus kita stop share dulu. Kelas B, kelompok berapa aja yang udah presentasi jurnal sebelumnya? Kelompok 1 sudah, Kak. Kelompok 1 udah, terus? Kayaknya, Kak. Kayak mana, Maulina? Kelompok 1 sama 4 kayaknya. 1 sama 4. Oke, 1 sama 4 sudah. Kalau gitu, coba kelompok 5 presentasiin jurnalnya.
Kelompok 5, Erica, Tusiana, Risa, Aryawan, Reza udah bisa presentasiin jurnal? Udah sampai rumah belum? Belum sih. Kelompok 5 siapa yang mau share screen? Ayolah jawab, kelompok 5 siapa yang mau share screen? Kakak boleh minta waktu dulu nggak? Oke, jangan lama-lama ya. Iya, Kak. Sambil nunggu kelompok 5 kita kasih waktu, dari Bang Rawel ada yang mau ditambahin atau ditanyain nggak? Ya, baik, makasih. Sebelumnya mungkin nanti aja sih, Pak. Di ATC di pas A kalau nggak salah ini. Jadi ya lumayan banyak ada pertanyaan dalam jurnal ini. Oke. Ya, ini saya basic lah ya, basic untuk paracetamol gitu. Nah, jadi tidak terlalu banyak payah-payah juga pertanyaannya. Mungkin saran aja, dipahami aja nih, grafik kan cuma kromatogramnya kan cuma satu nih, cuma satu pik ini. Nah, coba lah mungkin dijelasin gitu dari kromatogram ya, bukan dari internet. Jadi jelasinnya baik kromatogram jurnal kalian. Terus juga mungkin ya, ini kan tadi mau jelasin ya kelompok 5 ya. Kalau bisa gantian, jangan satu orang aja. Dan kalau bisa, ini kan jurnal yang kalian diskusikan dan kalian pilih. Coba kalian jangan by teks, tapi kalian coba ceritakan gitu. Nah, kalau kalian pergi ke kebun binatang, otomatis yang kalian ceritakan itu yang kalian temui kan. Nah, kayak gitulah kalian ceritain kayak mana ke kami gitu. Nah, ceritain ke Kak Des sama Bang aku itu base-nya kalian gitu. Nah, apa sih yang kalian dapatin di sini? Nah, kalau bilangnya tuh paham lah kan kalian kan istilahnya tuh kayak mana kalian menceritakan dengan bahasanya kalian sendiri sehingga orang bisa mudah untuk memahami jurnalnya kalian. Mulai dari dia preparasi sampel sampai hasil kromatogramnya apa. Terus tadi kan udah tahu nih apa yang namanya analisis kuantitatif dan kualitatif. Silakan paparkan apa di kromatogram atau hasilnya itu mana yang kualitatif dan kualitatif. Ya, silakan. Udah dikasih bocor-bocoran ini untuk gimana presentasiin jurnal itu dengan benar. Gitu. Oke, terima kasih Bang Rawel. Sip, pokoknya yang dibilang Bang Rawel benar. Jadi ketika nge-ACC jurnal ke kakak, terus kakak kan ada bilang kan kayak kalian cari yang ada kromatogramnya. Jangan mentang-mentang yang ada kromatogramnya kalian ambil, tapi kalian baca juga kayak di sini ada nggak preparasinya, terus hasilnya dia jelasinnya kayak gimana. Jadi tiba nyuruh presentasi jurnal itu kalian sudah siap semua. Kelompok 5 udah bisa. Bentar ya Kak, mau share screen. Oke. Elina. Kakak mau nanya sama Elina. Elina, kenapa di videonya bilang LC? Iya, Kak. Apa ya? Bahasa Jawanya itu ketelisut gitu loh, Kak. Iya. Gak apa-apa. Cuman iya, kalau misalkan kan hafalan. Jadi susah, Kak. HPCL, HPRC gitu-gitu terus, Kak. Ya gak apa-apa. Ada temennya kok di kelas sebelah. Kayak gitu juga bukan HPLC tapi HPCL.
Iya, Kak. Terus kakak kan cuma minta maksimal 5 menit nih videonya. Terus kenapa Teguh buat 10 menit? Capek Teguh kakak. main apa gitu? Ceritain lanjut ya. Kakak capek nontonnya 10 menit. Ya Allah. Nah, itu intermezzo sedikit aja. Pokoknya dari kalian 6 menit, 6 menit setengah, 7 menit, 5,55 menit. Aduh. Kayak sebelum kelompok 5 mau share screen, mau presentasi, ada nggak teman-teman yang lain mau ditanyain ke kakak? Kayak, apa sih kak beda HPLC sama KCKT? Kenapa dibilang HPLC? Kenapa dibilang KCKT, kak? Itu bahasa Inggris doang itu. Sama aja. Kode sama. Mereka beda sama KCKT. Tuh, benar yang dibilang Marawel. HPLC itu cuma bahasa Inggrisnya. KCKT itu bahasa Indonesianya. Masuk. Kak, di LIPI ada HPLC, Kak. Ah. Ada, mau berapa, Wel? Ada. Nanya Bang. Ada. Tapi kakak sama Marawel belum gunain HPLC sih sampai sekarang. Terus di sampel yang kakak teliti juga kakak nggak ada pakai HPLC, nggak ada gunain HPLC. Besok GC kita ya, kita perang di GC aja. GC kebetulan abang yang pegang, kebetulan abang juga yang pegang di praktikum. Jadi jalan lah ya, kalian abang belajar juga sama-sama. Ya, silakan kelompok 5. Tadi udah ada yang share screen, cuman apa ya, ditarik lagi ya, parah ya share screen. Ini di tempatku masih share screen. Ya, ya. Udah jelasin aja, ceritain gitu, nah pakai bahasa Jambi juga udah apa-apa. Hehe. Tidak ada translate-nya bang, nanti bahasa Jawa bang. Ya, pada wae sama awan ya. Ya, dijawab, dipresentasiin. Baiklah, di sini kelompok 5 akan mempresentasikan jurnal mengenai metode HPLC untuk penentuan parasetamol pada formulasi farmasi dan sampel air lingkungan. Adapun aparat yang digunakan pada sistem kromatografi ini terdiri dari HPLC Shimadzu model LC20AT dengan detektor UV model SPD20A dan C-kolom Supelco dengan ukuran 25 cm x 4,6 mm. Kondisi HPLC ukuran partikel 5
nanometer diberikan. Kemudian adapun reagennya, semua bahan kimia yang digunakan adalah kelas analitik atau formasi, dan asetonitril kelas HPLC digunakan secara keseluruhan. Lalu ada larutan penyangga. Larutan ini dibuat dengan melarutkan 5,75 gram amonium fosfat monobasa dalam sekitar 80 ml air dan ditambahkan asam asetat secukupnya untuk mengatur pH hingga pH 3 dan diencerkan hingga 100 ml dengan air suling dalam labu ukur. Larutan standar paracetamol sebanyak 1 mg per mili disiapkan dalam fase gerak. Larutan standar kerja dalam kisaran 10 hingga 100 gram per mili dibuat dengan dalam larutan. Kemudian serangkaian larutan standar yang mengandung 100 hingga 100 gram per mili paracetamol dan larutan sampel diterapkan secara berurutan. Selanjutnya, tablet itu ditimbang dan 20 tablet dipindahkan sebagian serbuk yang setara dengan 5 mg paracetamol ke dalam labu ukur 100 ml dan diencerkan dengan fase gerak hingga volumenya dan jumlah paracetamol ditentukan dengan membandingkan luas puncak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin menjelaskan, Kak, Bang. Mungkin kami langsung masuk aja itu ke gambar hasil dari kromatogramnya. Di mana dari gambar 2 ini itu terdapat kromatogram atau hasil kromatografi dari sampel paracetamol. Pada grafik tersebut sumbu X ini itu mewakili waktu retensi. Bukan grafik. Pada kromatogram ini itu sumbu X-nya itu mewakili dari retention time atau biasanya itu disingkat dalam RT, itu dalam satunya itu menit kalau pada kromatogram kami ini. RT ini adalah waktu di mana injeksi sampel itu memasuki kolom hingga terdeteksi oleh detektor. Retention time ini lebih panjang jika analit memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap fasa diam dikarenakan struktur kimianya atau sifat kimianya. Terus informasi retention time ini digunakan untuk analisis kualitatif. Atau untuk mengidentifikasi suatu analit tertentu dengan membandingkannya dengan standar analit yang murni. Sedangkan sumbu Y-nya itu mewakili nilai unit absorbansinya. Untuk melakukan analisa secara kuantitatif, maka yang digunakan itu adalah luas area dan tinggi dari puncak pada grafik tersebut. Jadi pada kromatogram ini itu dapat kita ketahui bahwa nilai dari retention time-nya itu 2,174 atau mungkin bisa kita singkat jadi 2,2. Terus untuk perkiraan untuk sumbu Y-nya itu sekitar 3.000-an. Jadi karena di kromatogram ini itu kan cuma munculnya itu satu peak, jadi kami simpulkan bahwa sampelnya ini itu 100%-nya itu paracetamol dan tidak ada senyawa campuran lainnya atau pengatur-pengaturnya. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang bisa melanjutkan, silakan dilanjutkan. Terima kasih, Kak.
Ada lagi dari Farah, Reza, sama Tusiana, ada yang mau ditambahin lagi? Saya mau nambahin Kak, terus habis diukur tuh ya kromatogramnya itu kan juga dibandingkan sama standarnya itu udah presisi apa enggak. Nah, hasilnya itu diperoleh itu nilai standar deviasinya itu rendah. Jadi metode yang digunakan ini sudah tepat begitu. Kayak mana, Risa? Standar deviasinya rendah, terus metode yang digunain tepat. Iya, Kak. Itu untuk pengukuran presisi dan akurasinya itu kan ada di bagian slide selanjutnya ini, itu dibandingin juga dengan tabel yang ada di tabel 3 itu, pengukuran akurasi dan presisi metodenya itu. Nah, ini dihasilkan bahwa standar deviasi dari metode yang digunakan itu rendah. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini sudah tepat. Oke. Sip. Yang lain lagi, si Farah, si Tusiana, Reza. Farah sudah dengar. Salah Kakak. Reza sama Tusiana ya. Ada lagi nggak? Sebelum ditanya, udah. Oke. Jadi udah dijelasin nih kan sama kelompok 5. Kakak mau nanya nih. Di jurnal kalian dijelasin nggak fase yang digunakan itu fase normal atau fase terbalik? Fase terbalik, Kak. Fase terbalik. Jadi fase gerak sama fase diamnya dijelasin juga nggak apa? Ayo, pasti geraknya, pasti diamnya. Marawel, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Selain pertanyaanku, fase gerak dan fase diam. Terima kasih sebelumnya kesempatannya nih. Dulu greget ya, jurnalnya bagus nih. Yang mau diceritain ini ada 2 ya. Yang ada untuk paracetamolnya sama limbah paracetamol, water waste industrialnya. Jadi 2 yang dianalisis di sini ya. Jadi ada limbah dari pabrik paracetamol dan paracetamol sendiri. Ya itu yang kalian harus pahami satu gitu ya. Terus yang kedua, ini tadi kan dikasih tahu nih, kalau yang abang baca di sini dia nggak ada bilang fase terbalik atau enggaknya. Ya, jadi kalau tidak salah penglihatan abang di sini, dia ini pakai fase biasa ya, normal ya. Otomatis kan bisa dikasih tahu aja fase terbalik itu kayak mana, fase normal itu kayak mana gitu ya. Terus untuk lanjut ke pertanyaan dari abang, simpel deh sih. Di bawah dari kromatogram itu ada kurva kalibrasi ya. Nah, kurva kalibrasi itu pada zona itu aja sih. Tepat. Kita lanjut pertanyaan. Jadi pertanyaannya ya. Pertanyaan Kak Desi sama aku. Coba dijawab dong. Untuk yang pertanyaan tadi itu kasih pencerahan tuh.
Jawab aja. Izin menjawab, Kak. Kalau untuk fase geraknya di sini kami gunainnya itu asetonitril. pH-nya itu pH 3 40 berbanding 60 yang ini, Kak. Oke. Asetonitril pH 3 ya. Asetonitril pH 3 polar atau non polar? Ayo. Aseton. Itu Supaya termasuk golongan polar. Saya bisa jawab nih, kalau Bang Rawel tadi kan bilang fasenya fase normal, sedangkan dari kelompok fase geraknya. Kalau fase geraknya polar, berarti dia ini. Kalau dia fase geraknya non polar, berarti dia ini. Silakan jelasin. Kuncinya itu asetonitril pH 3 itu polar atau non polar? Non polar, Kak. Non polar. Jadi dia pakai fase normal. Fase normal. Iya, Kak, fase normal soalnya itu fase geraknya itu non polar. Oke. Polar. Ya, buat kelompok 5. Itu saja ya untuk jurnal HPLC, GC, dan lain-lain. HPLC cuma ada terbalik atau normal. Kalau di jurnal kalian nggak ada bilang dia normal apa terbalik, berarti dia pakai normal ya. Itu aja sih. Soalnya pasti dikasihin di sini. Coba yang ada yang jawab di chat. Oke, ada untuk untuk konsultasi. Oke, ya. Jadi di sini untuk jawaban si Reza agak tepat ya. Jadi untuk kurva kalibrasi di sini bukan sekedar cuma kurva aja. Jadi ini sebutnya kurva ya, bukan kromatogram. Di sini dia untuk analisis sampel juga. Jadi dia gunanya untuk mengetahui kadarnya, mengetahui dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau hasil kromatogram ini udah cuma top gitu, nah cuma tahu waktu retensi sama surface areanya berapa luasnya. Jadi untuk menentukan istilahnya kan di sini ada banyak ya, ada presisi, akurasi, digunakanlah yang namanya si kurva kalibrasi ini ya. Tahu kan kurva kalibrasi kan kemarin banyak udah ketemu gitu, sama aja fungsinya juga sama di HPLC, di IR dan sebagainya itu sama ya. Oke, sudah dijawab. Aku lanjut ya, Kak Desi, Mbak. Oke, silakan. Lanjut ya. Oke, makasih sebelumnya kesempatannya. Yang pertama nih, coba yang presentasi masih tidak presentasi? Masih. Oh, nggak ada lagi deh. Siap. Oke. Halo, ya. Coba di apa? Di kebawahin itunya. Parahnya share screen. Ya, bawah lagi. Tabel 4. Oke. Coba dibilang recovery itu apa ya? Di tabel 4 recovery itu apa? Kira-kira. Ya. Dijawab dulu. Recovery ini kira-kira apa ya gitu dari tabel ini? Dia untuk informasiin apa gitu? Tabel 4 ini, Bang, untuk penentuan paracetamol dalam formulasi farmasi, Bang. Ya. Terus kan ada recovery itu di bawah. Itu gunanya apa? Ada yang 100 lebih, ada yang lebih dari 100%. Itu kenapa tuh? Ya. Apa dulu recovery-nya apa dulu gitu? Arti recovery-nya. Oke, nggak usah dipikirin. Nanti di apa aja ya, ditambahin nanti di pembahasannya. Ya, recovery itu kan nilai sebenarnya nilai persenan dari yang label amount sama font ya. Jadi
tertera pada label obat itu kan 450 mg per tablet, sedangkan yang kita analisis ya ditemukannya 451. Makanya dia bisa dijelasin sama si Rita tadi, akurasi sama presisi dari metode yang digunakan itu hampir 100%. Makanya digunakan metode ini, HPLC ini, gitu ya. Enggak, dia 100%, 96%. Berarti sesuai apa yang tertera di tabel atau tertera di spesifikasi obatnya sama apa yang kita temuin di analisis HPLC, gitu ya. Jadi inilah yang namanya data kuantitatif, ya, angka dia semua gitu. Nih yang dari 450, 451 semuanya itu tuh data kuantitatif, data ya. Kalau kualitatifnya yang mana? Tadi udah dijawab. Yang dari ini aja kalian, dari jurnal kalian yang mana nih kualitatifnya? Dari jurnalnya kalian aja. Kualitatifnya mana? Jurnalnya kalian yang kualitatifnya mana gitu? Tunjukin. Ini Bang, kualitatifnya. Ayo. Kan tadi udah bener tuh jawabnya, yang kualitatif tuh pakai ini Bang, pembandingan. Kalau kuantitatif pakai angka. Nah, yang mana nih yang kualitatifnya? Tadi kan udah dikasih tahu kuantitatifnya yang 40 gram dibandingin segini-gini. Nah, kualitatifnya mana nih? Mohon izin menjawab, Kak. Iya, silakan. Untuk kualitatifnya itu dilihat dari peak-nya, dari yang kromatogram yang dihasilkan, dibandingkan dengan waktu yang diatur. Oke ya, berarti udah nangkep lah ya. Jadi, kemarin kan juga udah dikasih tahu kan bedanya kualitatif ya. Jadi kalau dari kromatogram yang dia itu apa ya, peak-nya ya, atau luas dia ada dalam sampel itu berapa gitu. Nah, terus dibawa atau referensi, kemudian kromatogramnya ini yang dihasilkan oleh sampel kalian dibandinginlah sama yang sudah jadi pokok di sana gitu. Nah, karena di sini nggak ada sampel perbandingannya ya, jadi udah sampai situ aja kualitatifnya. Oke, wes udah malam juga ya. Tadi kan 19.45 ya janjinya tadi ya. Terus Mbak Desi lanjut. Oke, makasih Bang Rawel. Sebelum kakak tutup nih, karena bentar lagi 19.45, coba Farah kembali lagi ke ini tadi, grafik antara konsentrasi sama konsentrasi. Nah, ya konsentrasi sama peak areanya nih. Ini kakak pengen dengar dari kalian nih, kayak mana cara kalian menjelasin tentang kurva ini. Misalnya R-nya itu 0,999 itu tuh artinya apa? Terus Y sama dengan 3269X kurang 203,8 itu apa kayak gitu. Nah, itu tuh sangat mendasar, jadi kakak pengen nanya supaya kalian tuh nggak lupa. Coba kalian jelasin kayak mana tentang Y sama dengan, terus R sama dengan. Regresi. Ayo, Kak. ya. Oh iya, siapa itu? Erika mau jawab. Risa duluan. Ya, siapa yang mau? Silakan. Ya, Kak, kalau regresi itu kayak apa yang kemarin itu yang kumpulan berdiri itu yang mendekati keakuratan. Kalau nilai regresinya mendekati 1, itu berarti keakuratannya itu apa sangat akurat itu. Soalnya mendekati 1. Ya, oke. Sip. Ada lagi yang mau ditambahin tentang persamaan garisnya Y sama dengan bla 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 bla. Erica, Kak, izin Kak. Ya, silakan Erica. Dapat dilihat pada kurva tersebut kan absorbansinya diperoleh persamaan Y sama dengan 3269X dikurang 203,8 kita
nilai regresinya 0,999. Berdasarkan hukum Lambert-Beard ini, absorbansi akan berbanding lurus dengan konsentrasi. Artinya konsentrasi makin tinggi, maka absorbansi yang dihasilkan makin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kemudian tuh nilai regresinya itu hampir mendekati 1, yang artinya hubungan antara konsentrasi dan absorbansi saling mempengaruhi. Dapat dilihat pada garis kurvanya linear gitu, Kak. Sip. Dari penjelasan Risa sama Rica, berarti kakak tangkap semuanya masih paham tentang kurva kalibrasi. Jadi nanti di pembahasan kakak mau penjelasan kurva kalibrasinya oke, penjelasan tentang kromatogramnya oke, terus juga tentang semua preparasi di jurnal-jurnal masing-masing itu pokoknya sebaik mungkin. Oke, udah bisa di stop share, Farah? Oke. Ya. Boleh masuk, mau nanya nih. Iya, silakan. Kan saat percobaan 1 sampai 3 kemarin kan udah buat laporan kan? Nah, buat laporannya itu kayak mana tuh? Datanya dari jurnal kalian masing-masing ya? Sorry, lupa. Ada yang dari Kak. Ya. Terus yang kemarin itu dari jurnal. Dari jurnal ya yang kemarin ya. Video. Oke. Nah, jadi jurnal seterusnya biar ada hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang dipakai memang benar-benar hasil dari si jurnal gitu. Nah, karena atletnya sendiri, abangnya sendiri atau Kak Desinya itu nggak ada ngelakuin yang 5 sampai 8 tuh. Jadi benar-benar lah ya cari jurnalnya gitu. Jurnalnya, sorry, pakai bahasa Jawa gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin untuk apa ya teman-teman ya, kan ada ACC ya namanya ya, ACC jurnal dan sebagainya. Abang lihat kemarin ACC jurnalnya itu H-1 lah, hari Selasa kalau nggak salah. Itu mau kayak mana kalian baca jurnalnya kalau H-1 kalian ini ya? Coba lah. Kayak gini kan kelabakan nih, harus translate dulu kan. Ya abang tahu, kalian pasti translate. Hanya ya saran gitu kan, kami udah kasih enak nih kalian gitu kan. Ya kayaknya kalian juga harus nyenain juga gitu istilahnya ya. Dibaca lah ininya. Kami nggak perlu bahasa Inggris, nggak perlu inter kok jurnalnya. Pesan buat kalian, Indonesia aja nggak apa-apa, yang penting datanya lengkap. Kalian bisa ceritakan gitu. Nah, seolah-olah kalian loh yang penelitian tuh gitu. Jadi biar praktikumnya juga enak, nyambung gitu. Nah, jadi pas ditanya, diam, jurnal kalian gitu. Nah, harusnya kalian harus lebih paham dari kami yang cuma baca sekilas doang. Gitu ya, teman-teman ya. Untuk selanjutnya, untuk praktikum selanjutnya, karena mungkin cuma tinggal 3 lagi, cobalah agak serius ya. Soalnya praktikum online ini nggak enak. Nggak ada, itu yang kami rasakan kemarin ya. Untuk praktikum online ini yang dapat tuh dari 100% mungkin cuma 10-15% yang dapat dari atlet gitu. Nah, makanya ya kalian yang harus cari gitu. Nah, benar-benar jurnal yang dipilih itu ya. Itu aja pesannya. Kemudian bahaslah sesuai dengan yang lo jelasin sama Kak Desi, sama Abang tadi ditambah-tambah dikit-dikit. Jadilah gitu. Nah, yang penting kalian adalah yang kalian bawa dari padahal sekarang udah ada ingatan nih, di sini udah ada ingatan bahwa ya PLC-nya kayak gini loh, kayak gitu ya. Itu aja masukan buat abang, karena praktikum online bakal beda jauh dengan praktikum offline. Kalau kalian offline, kalian pengennya tuh jadi analis, pengen jadi kerjanya di industri, apalagi industri obat gitu. Nah, itu memang benar-benar instrumen pasti ketemu terus ya itu alat-alatnya nggak pernah ketemu di Inja ya. Kalau mungkin di UNED lebih lengkap lah ya. Kalau di Inja sendiri nggak pernah ketemu alat itu, tapi ada di sini gitu. Nah, kita nggak tahu, makanya
kita pakai praktikum ini benar-benar banget pilih jurnalnya, di pahamin yang jurnal-jurnalnya gitu. Oke, mungkin sampai situ aja pesannya. Lanjut aja Mbak Des, udah malam. Oke, terima kasih Bang Rawel. Jadi kakak barusan ada kirim di grup, itu ada satu video sama pembahasan. Jadi untuk percobaan 4 kakak nggak ada kasih data, tapi memang pure dari kalian jelasin jurnalnya kayak gitu. Nah, kalau kalian mau tambahin video juga boleh. Terus pokoknya sebebas sekreatif kalian. Kakak nggak ada ngebatasin. Video itu ditonton dulu, itu informasi juga kayak video-video yang lainnya. Terus apa lagi ya? Udah sih, dari kakak itu aja. Sebelum kakak tutup, kalian ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau cukup? Kak izin bertanya. Iya. Kak, itu kan yang di video yang di YouTube yang share di penentuan paracetamol dan kafein di tahap 2 itu kan ada purging itu kan. Apa tahapan buat purging itu sama kayak yang pembuangan atau digasing itu ya Kak? Terima kasih. Iya. Oke, jadi purging itu sama aja kayak degassing, kayak ultrasonik. Itu tuh jatuhnya mereka membuang gas-gas yang ada di dalam larutan itu, supaya nantinya ketika muncul kromatogram, si gasnya itu tuh nggak terbaca kayak gitu. Nah, jadi nggak ada kayak puncak-puncak kecil di bawahnya kayak gitu. Nah, jadi benar-benar cuman paracetamol atau kafein aja atau sampel apa yang dianalisis, cuman itu yang muncul di kromatogramnya. Itu Risa. Oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup nggak? Bilang dong, cukup. Gitu loh. Insya Allah cukup, Kak. Oke. Cukup ya, pokoknya sekian praktikum dari kakak sama Bang Rawel. Pokoknya kalau ada yang mau ditanya, masih bingung-bingung, tanya aja di grup, supaya bisa kakak jawab, kawan-kawan yang lain bisa lihat, bisa tahu. Terus selama praktikum, kalau misalnya kakak sama Bang Rawel ada salah kata, salah sebut, atau salah penyampaian, itu mohon dimaafin. Di sini kita sama-sama diskusi, sama-sama belajar. Kakak juga kemarin praktikumnya online, jadi di sini kakak bukan juga belajar dari kalian, kalian belajar dari kakak. Pokoknya kakak kira praktikum hari ini tuh cukup. Kalian bahas semaksimal mungkin, videonya sudah kakak kasih, tinggal dari kalian mencerna, memahami, dan segala macamnya. Pokoknya udah kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak.